Coba bayangin sebentar, kalau sebenarnya Anda tidak harus punya gudang, tidak harus punya tim besar, tidak harus punya modal puluhan juta, tapi tetap bisa kirim produk ke Amerika, Eropa, Australia, bahkan mungkin setiap hari. Banyak orang kaget ketika tahu kenyataannya, pasar internasional itu bukan cuma untuk perusahaan besar ya. Hari ini siapapun yang mau belajar dengan benar bisa masuk ke sana. Dan itu sebabnya modul ini sangat penting sekali. Karena salah menentukan model dropship bisa membuat kita capek duluan sebelum hasilnya datang. Nah, halo teman-teman, saya Yayo Rubiantono. Perkenalkan, saya digital marketer yang sudah 20 tahun lebih hidup di dunia digital marketing, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan 20 tahun ini saya melihat pola yang sama berulang. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi jatuh hanya karena satu hal. Mereka memilih model bisnis yang tidak cocok dengan kemampuan dan modalnya. Hari ini saya ingin mengajak Anda mengobrol santai tapi mendalam tentang bagaimana memilih model dropship internasional yang paling tepat untuk Anda. Nah, sebelum masuk ke teknis, izinkan saya cerita sedikit dahulu. Nah, dulu saat pertama kali membantu brand-brand Indonesia masuk ke luar negeri, tantangan terbesarnya bukan pada produknya, bukan juga pada logistiknya. Tantangan terbesarnya ada di mindset. Mereka ingin semua model sekaligus, mau dropship dari Cina, mau print on demand, mau jual digital produk, mau jual produk fisik dari Indonesia, mau semuanya, akhirnya tidak ada yang benar-benar bisa jalan karena fokus mereka pecah. Dan disinilah saya sadar memilih satu model untuk tahap awal itu wajib, bukan opsional. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya YouTube tahu kalau konten seperti ini bermanfaat dan Anda tidak ketinggalan konten terbaru di channel @yoyo_rubiantono. Nah, sekarang kita mulai. Sekarang kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa banyak brand gagal saat memulai dropship internasional? Karena mereka terlalu cepat ingin dapat hasil yang besar, tapi tidak punya jalur yang jelas. Mereka melihat video pendek di TikTok atau Instagram tentang jualan tanpa modal, langsung kaya, dan itu membuat ekspektasi mereka kabur. Padahal dalam realitanya setiap model punya kelebihan, kekurangan, dan cara kerja masing-masing. Nah, kalau Anda memilih model yang tidak sesuai dengan skill, waktu, dan modal Anda, maka prosesnya pasti sangat terasa berat. Nah, di modul ini saya ingin Anda benar-benar paham bukan tentang mana yang paling cepat menghasilkan, tapi mana yang paling cocok dengan Anda. Nah, mari kita masuk ke kerangka yang akan kita gunakan hari ini. Ada 4 model utama di dropship internasional yang bisa Anda pilih. Nah, kita akan bahas satu persatu dengan cara bercerita supaya Anda bisa membayangkan bagaimana prosesnya nanti di dunia nyata. Yang pertama adalah dropship langsung dari supplier global seperti AliExpress, Alibaba, dan CJ Dropshipping. Model ini adalah yang paling umum, paling banyak dibicarakan, dan paling mudah dimulai. Anda tinggal pilih produk, ambil gambar, upload ke marketplace global, lalu supplier yang mengirimkan barangnya. Tapi model ini juga punya tantangan. Waktu kirim bisa jauh lebih lama, kompetisi cukup ketat, dan Anda harus pintar memilih supplier yang benar-benar bisa dipercaya. Namun untuk pemula yang modalnya terbatas dan ingin cepat mulai, ini model yang aman dan sederhana. Kemudian berikutnya adalah print on demand atau POD. Anda mungkin sudah sering mendengar platform seperti Printify, Printful, atau Geleto. Tapi kalau Anda belum pernah mendengar, alhamdulillah semoga video ini membantu Anda. Ini model yang sangat menarik untuk orang-orang yang kreatif. Anda tidak harus menyentuh produknya sama sekali. Anda cukup membuat desain, upload ke produk seperti kaos, hoodie, tumbler, bahkan poster. Dan ketika ada order, sistem otomatis akan mencetak dan mengirimkannya ke pelanggan di negara tujuan. Keuntungannya, produk Anda unik, tidak banyak pesaing yang menjual desain yang sama. Kekurangannya, Anda harus bisa membuat desain atau minimal bisa mengarahkan desainer. Cocok sekali untuk orang yang suka visual, suka brand building, dan ingin bangun toko jangka panjang. Model berikutnya adalah digital dropship. Ini dunia yang banyak orang belum pahami. Anda tidak menjual produk fisik, melainkan produk digital seperti template, planner, worksheet, file printable, mockup, atau digital art. Platform paling besar untuk ini adalah Etsy. Kenapa model ini menarik ya? Karena sekali Anda membuat produknya, Anda bisa menjualnya berkali-kali tanpa tambahan biaya produksi. Tidak perlu stok, tidak perlu gudang, tidak perlu ongkir, dan tantangannya ada di kreativitas dan konsistensi membuat produk digital yang berkualitas.
tapi potensi profitnya itu jauh luar biasa karena mungkin hampir bisa jadi 100%. Dan model yang keempat adalah dropship private supply dari Indonesia ke pasar internasional. Banyak yang tidak sadar bahwa produk Indonesia sebenarnya sangat diminati di luar negeri. Sarimi, Indomie, kemudian produk-produk yang terkenal lainnya udah bertebaran di Amazon dan di tempat lain. Mulai dari aksesoris handmade, produk kayu, home decor, herbal, fashion, hingga coffee based produk. Anda bisa menjadi perantara yang memasarkan produk-produk ini secara internasional, lalu memanfaatkan supplier-supplier lokal yang bisa mengirimkan barang langsung ke buyer. Kelebihannya, produk Indonesia itu unik, seringkali jarang ada pesaingnya. Kekurangannya, Anda harus cek biaya kirim internasional dan memastikan supplier konsisten. Sampai di sini saya ingin Anda memikirkan Anda cocoknya di mana ya? Karena memilih produk atau model itu bukan hanya soal modal, tapi juga soal style bekerja. Ada orang yang tidak suka desain, maka POD mungkin tidak cocok. Ada yang tidak suka ribet kirim barang fisik, maka digital dropship itu lebih ideal. Ada yang ingin cepat tapi tanpa banyak persaingan, atau ada yang ingin mulai cepat tanpa banyak persiapan, maka model AliExpress atau CG Dropshipping paling cocok. Dan ada yang ingin bangun brand unik, maka POD atau produk Indonesia adalah pilihan yang terbaik. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi nyata. Salah satu peserta saya dulu memulai dropship internasional tanpa punya modal yang besar. Dia mencoba model POD, padahal sebenarnya tidak suka banget sama yang namanya desain ya. Tidak paham warna dan tidak menikmati proses kreatifnya. Akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Setelah saya tanyakan ulang, ternyata dia lebih suka dengan angka, analisa data, dan desain komputer. Jadi saya arahkan dia untuk pindah ke model dropship AliExpress yang fokus pada riset produk dan hasilnya jauh lebih baik. Kesimpulannya, bukan modelnya yang salah, tapi tidak semua model cocok untuk semua orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang saya sebut dengan value bomb. Kalau Anda ingin memilih model yang tepat, gunakan 3 pertanyaan sederhana ini. Pertama, kalau saya harus ulang dari nol, model apa yang bisa saya jalankan tanpa stres? Kemudian yang kedua, model mana yang tetap saya bisa jalankan bahkan saat saya sedang sibuk? Ketiga, model mana yang bisa saya bangun secara bertahap tanpa harus mengorbankan kualitas hidup saya? Nah, jawaban dari ketiga pertanyaan ini biasanya langsung mengarahkan Anda ke model terbaik untuk kondisi Anda sekarang. Sekarang sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda melihat lebih besar. Dropship internasional itu bukan sekedar cari uang cepat. Ini peluang untuk mengubah hidup Anda dengan membawa produk dari satu titik dunia ke titik dunia yang lain. Di sini mungkin tambah harganya 5.000, di sana bisa $500. Anda sedang belajar menjadi pemain global, big player. Jadi jangan terburu-buru, pilih salah satu model aja, kuasai, jadikan itu fondasi Anda. Setelah itu barulah Anda bisa scale ke model lainnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengar sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang paham cara memulai dropship internasional dengan benar. Dan kalau Anda ingin belajar framework lengkap bagaimana menyiapkan produk, riset global, serta membangun brand untuk pasar luar negeri, saya mengundang Anda untuk ikut Brand Launch Masterclass bersama Yuski Media. Ini bukan kelas motivasi, ini kelas strategi. Saya akan bimbing Anda dari dasar sampai ke tahapan bisa eksekusi. Terima kasih.